Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita bisa melanjutkan kajian kita pertemuan ke-20 kalau nggak salah. Ya. Tentang usul fikih menggunakan kitab Waraqat karya Imam Al-Haramain radhiyallahu taala anhu yang disarai oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu taala anhu. Di mana kita sudah dalam pembahasan yang mendekati akhir, mungkin kurang 2 atau 3 pertemuan lagi, atau 2 pertemuan lagi. Nanti kita akan menuntaskan karya yang sangat menarik ini. Pada malam hari ini kita akan mulai masuk ke pembahasan terkait al-hadru wal ibahatu. Pembahasan terkait yang dilarang dan yang diperbolehkan. Kaitannya dengan apakah ada syariat sebelum, apakah ada hukum syariat sebelum diutusnya Nabi atau tidak. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan cukup tuntas terkait apa yang disebut sebagai qiyas atau analogi di dalam istilah usul fikih, di mana qiyas ini adalah ijtihad itu sendiri menurut penafsiran Imam Al-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan merupakan salah satu syarat paling mutlak. Kemampuan untuk melakukan qiyas ini adalah syarat yang mutlak untuk seorang mujtahid sah dianggap mujtahid. Di mana ini adalah salah satu piranti yang paling berat di dalam ilmu istinbat. Jadi kita juga menjelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait jenis-jenis qiyas. Ada qiyas ad-dalalah, ada juga qiyasul illah. Pertama qiyas illah, kemudian qiyasul dalalah, dan kemudian qiyas asyabah. Ya. Dan seterusnya. Baik, malam ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, di mana pembahasan ini adalah pembahasan terkait tentang apakah ada hukum syariat sebelum atau sesudahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa ammal hadru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu innal asya'a ba'dal bi'atsati 'alal hadri ay 'ala sifatin hiya al hadru illa ma abahathu asy-syari'ah. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahati fayustamsaku bil asli wa huwa al-hadru. Pembahasan ini adalah rangkaian dari urutan pembahasan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Haramain dalam awal kitab ketika menyebutkan aqsamul kalam. Aqsamul kalam. Pembagian kalam, pembahasan terkait ilmu usul fikih, dan ini urutannya al-hadr wal ibahatu, urutannya adalah disebutkan setelah pembahasan qiyas. Karena itu setelah menuntaskan bab qiyas, maka Imam Al-Haramain menjelaskan terkait apa yang disebut sebagai al-hadru wal ibahatu, larangan dan izin diperbolehkan. Namun ini kaitannya dengan apakah ada syariat. Karena begini, syariat itu pada umumnya bisa dibagi menjadi 2 hal. Halal dan haram. Halal itu diperbolehkan untuk diperbuat, baik itu diperbolehkannya bersamaan dengan adanya tuntutan untuk dikerjakan, tuntutannya kuat atau tidak, atau ada kalanya tidak ada tuntutan, namun juga tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan, juga tidak ada pelarangan. Jadi dia levelnya adalah tengah-tengah. Itu yang disebut sebagai halal. Kemudian yang haram adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan kokoh. Kalau larangannya tidak kokoh, artinya tidak ada ancaman dosa, maka dia masuk kategori ibahah, diperbolehkan. Ya. Jadi pada umumnya syariat itu terkait halal atau haram. Yang halal itu masuk ke dalamnya 4 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Makruh juga masuk halal. Halal di sini maksudnya al-ma'dzuni fihi, yang diizinkan untuk dilakukan. Artinya tidak mendapatkan dosa ketika melakukannya. Sedangkan al-haram, yang haram ini adalah sesuatu yang diancam dosa ketika dilakukan. Jelas ya? Namun ada beberapa persoalan di mana kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah, itu tidak semuanya disebutkan hukumnya secara terperinci. Itu satu persoalan. Persoalan berikutnya, ketika Rasul belum ada fase di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau fase Rasul tidak ada, karena disebutkan di dalam hadis jarak antara Nabi Isa, yaitu Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya sangat jauh sekali, 200 tahun lebih. Nah, ada fase kekosongan Nabi. Maka ketika kekosongan itu, apa yang dilakukan? Apakah perbuatan-perbuatan yang haram itu haram, ataukah perbuatan yang haram itu justru tidak haram atau halal menurut kita? Karena belum ada Nabi. Nah, pembahasan terkait ini adalah pembahasan nanti yang akan dibahas dalam kitab ini, dalam pembahasan ini. Qala wa ammal hadru wal ibahatu. Adapun larangan dan hal yang diperbolehkan maksudnya adalah diizinkan. Intinya haram atau yang selain haram. Ibahah di sini maksudnya adalah 4 hukum sekaligus, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh. Sedangkan haram, al-hadru, larangan, itu maksudnya adalah haram itu sendiri. Adapun larangan dan tidak dilarang atau diizinkan, faminan nasi man yaqulu, maka di antara ulama ada yang berkata, ini ada sebuah kalimat yang dihapus di sana karena di sini meloncatnya agak terlalu jauh. Meloncatnya. Maksudnya adalah adapun yang dilarang dan yang diizinkan, maka sebagian ulama, maka terjadi perdebatan antar ulama. Mana di antara hukum asalnya sesuatu adalah dilarang atau diizinkan. Kemudian faminan nas, kemudian di antara manusia, di antara orang yang berbeda pendapat tadi, maksudnya ulama, ada yang mengatakan, nah ini ada tiga pendapat. Tiga pendapat. Ada persoalan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terus hukumnya, ini hukum dasarnya itu apa? Nah ini yang terjadi perdebatan antar para ulama terkait hal-hal yang tidak dikenal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan innal asya'a ba'dal bi'atsati 'alal hadri. Sesungguhnya sesuatu apapun itu, baik itu perkataan, perbuatan, ya. Baik itu perkataan dan perbuatannya itu manfaat atau perkataan dan perbuatannya itu membawa bahaya. Ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Rasul, artinya setelah masuk fase umatnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama ini mengatakan alal hadri. Alal hadri, ay ala sifatin hiyal hadru. Artinya segala sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu sifat dasarnya adalah larangan. Selama belum ada dalil yang mengizinkannya untuk dilakukan, maka itu sifatnya asli adalah larangan. Ini menurut sebagian ulama. Illama abahathu asy-syari'ah, kecuali perbuatan, perkataan yang manfaat atau mudarat yang diizinkan oleh syariat.
Jelas ya? Fa illam yujad fis syariati, jika tidak ada di dalam syariat, ma yadullu 'alal ibahati, argumentasi dalil Quran atau sunnah yang menunjukkan itu diperbolehkan atau diizinkan, fayustamsaku bil asli wa huwa al hadru, maka diambil atau maka dipegang teguh hukum dasarnya, al aslu hukum dasarnya, wa huwa al hadru, yaitu larangan. Ini mazhab pertama yang mengatakan al asya' ba'dal bi'tsati 'alal hadri illa ma abahathu asy-syari'ah. Perkataan perbuatan apapun itu, baik manfaat ataupun yang madharat, seluruhnya itu dilarang kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Ini pendapat pertama. Nah, ini pembahasannya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah diutus. Ya, nanti ada khilafnya. Ini pertama, nanti ada kedua, ada yang ketiga yang tafsir. Nah, berarti ada pertanyaan. Nah, terus hukumnya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus. Artinya di fase di mana di tengah-tengah pertengahan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ada zaman fatrah, zaman di mana terjadi kekosongan Rasul. Karena kan kita semua sepakat bahwasanya yang membawa syariat itu adalah Rasul. Pertanyaannya, ketika Rasulnya tidak ada, atau seseorang itu berada atau hidup di tengah-tengah fase Rasul, tidak menjumpai Nabi Isa, juga tidak menjumpai Nabi Muhammad, apa hukumnya? Nah, itu di dalam usul fikih itu dikenal sebagai khilaf. Nanti ada perinciannya, nanti kita baca sedikit ya perinciannya. Namun di dalam kitab Jamul Jawab misalnya, la hukma qabla syar'i balil amru mauqufun ila wurudi. La hukma qabla syar'i. Tidak ada hukum syariat sebelum turunnya syariat. Tidak ada hukum syariat sebelum turunnya Nabi yang membawa syariat. Artinya apa? Sebelum Nabi diutus dan orang itu berada di zaman fase, maka tidak ada hukum syariat. Balil amru mauqufun ila wurudi. Namun persoalannya, persoalan hukum syariat itu tergantung pada turunnya syariat. Turunnya syariat itu adalah diutusnya Nabi dengan membawa syariat. Jelas ya? Itu persoalan terkait, itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah terkait hukum sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Oke, kita kembali lagi. Jadi setelah Nabi diutus, ini terjadi perdebatan pendapat terkait perkataan perbuatan yang manfaat atau yang madharat, di mana tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam Sunnah, dan juga tidak dicakup qiyas. Kalau dicakup qiyas, maka otomatis dikembalikan hukumnya seperti hukum aslinya, hukum asal, hukum aslun dari qiyas. Kalau tidak ada, ini bagaimana? Ini diandaikan nih. Jika tidak ada seperti itu, maka sebagian ulama menganggap bahwasanya itu haram. Karena selama dia belum ada syariat memubahkannya, memperbolehkannya, maka dia haram. Karena asli hukum asalnya, hukum dasarnya adalah haram sampai diperbolehkan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang berikutnya, wa minan nasi man yaqulu bididdihi, sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya. Wa huwa annal asla fil asya'i ba'dal bi'tsati annaha 'alal ibahati. Bahwasanya hukum dasar dalam segala hal, artinya perkataan atau perbuatan, ba'dal bi'tsati, setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa annaha 'alal ibahati, bahwasanya hal tersebut itu mubah, boleh, diizinkan untuk dilakukan.
baik itu perkataan atau perbuatan. Diizinkan ini maksudnya lebih umum dibandingkan dia apakah wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apakah mubah. Pokoknya diizinkan. Illa ma hadharahu asy-syar'u, kecuali perbuatan atau perkataan yang dilarang oleh syariat. Jadi ketika kita menjumpai sesuatu yang memang tidak dicakup Al-Quran, tidak dicakup sunnah, dan tidak dijangkau oleh kias, maka apa hukum asalnya sesuatu yang baru ini? Maka menurut ulama yang kelompok kedua mengatakan ini mubah, diizinkan untuk dilakukan atau diizinkan untuk dimakan. Jelas ya? Itu pendapat yang kedua. Namun ada kelompok pendapat ketiga yang ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan itu yang pendapat yang benar. Was-sahihu at-tafsilu. Pendapat yang benar adalah merinci, tidak mutlak sebelum, tidak mutlak dia haram atau tidak mutlak dia mubah. Namun diperinci dulu. Wa huwa annal madharra 'ala tahrim wal manafi 'ala al-hil. Yaitu bahwasanya hal-hal yang terjadi setelah diutusnya Nabi dan dia tidak dicakup Al-Quran, tidak dicakup oleh sunnah dan tidak dijangkau oleh kias, maka dilihat apakah itu memberi manfaat atau kan memberi madorot. Kalau madorot, wahwa annal madorot ala tahrim. Kalau madorot, maka dia haram hukum dasarnya. Wal manafi alal hil. Adapun perbuatan yang manfaat, maka hukum dasarnya adalah halal. Nah ini perbuatan-perbuatan setelah diutusnya Rasul dan tidak dijangkau oleh Quran, Sunnah, dan kias. Maka dilihat, maka ngambil argumentasi yang paling general di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, meskipun tidak menyebutkannya secara langsung. Karena ada indikasi-indikasi di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan bahwasanya wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan Allah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'ah, seluruh yang ada di muka bumi. Artinya Allah sedang memberikan anugerah kepada kalian dengan menjadikan untuk kalian apa yang ada di muka bumi. Itu adalah argumentasi bahwasanya hal yang manfaat itu untuk manusia itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ini Allah sedang memberikan anugerah. Tidak mungkin Allah memberikan anugerah yang haram. Berarti ini anugerah yang halal. Ya, ini anugerah yang halal. Anugerah berarti otomatis itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwasanya harus diperinci perbuatan dan perkataan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an atau sunnah dan tidak dijangkau kias, maka apakah manfaat ataukah madorot? Kalau manfaat dia alal hil, hukum dasarnya adalah halal, sedangkan kalau madorot hukum dasarnya adalah haram. Itu semuanya kaitannya dengan persoalan ketika terjadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat. Amma qoblal bi'atsati, adapun sebelum diutusnya Rasul Nabi Muhammad SAW, otomatis karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad berarti ada di fase fatroh, zaman kekosongan Nabi. Maka menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, fala hukma yata'allaqu bi ahad, maka tidak ada hukum syariat yang terkait kepada satu orang pun. Karena hukum syariat itu harus dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lintifa'ir Rasul, karena tidak adanya Rasul. Al-musillahu ilaihi, yang mengantarkannya pada hukum tersebut. Kalau tanpa Rasul kita tidak bisa menyimpulkan hukum syariat. Karena hukum syariat itu terkait apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanpa wahyu kita tidak mengetahui apa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebelum Rasul. Sebelum adanya Rasul.
Nah, di sini ada sebuah perincian yang menarik, terjadi perdebatan yang sangat panjang terkait ya biasanya orang Wahabi dan orang Aswaja ya. Nah, jadi begini, biasanya yang rame soal ayah atau orang tuanya Nabi Muhammad SAW, ayah dan ibunya itu apakah selamat atau tidak, ataukah dia masuk neraka atau masuk surga. Ini ada pembahasannya. Jadi kan itu qoblal bi'tsah. Beliau berdua yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah itu meninggal sebelum Rasul SAW diangkat menjadi Rasul. Dia berarti mereka berdua berada di fase fatrah, di fase fatrah. Ya, nah, ada perinciannya. Di sini ada perinciannya. Ini penting saya tulis rincikan ya. Jadi perinciannya bahwasanya hukum itu ada dua macam. Hukum itu ada dua macam. Ada hukum furu, ada hukum usul. Furu itu maksudnya adalah hukum terkait amalia sesuatu. Sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam lah. Ada juga hukum yang usul terkait dengan rukun iman, terkait dengan iman kepada Allah dan seterusnya. Ya, itu disebut sebagai hukum furu. Ya. Lah, hukum furu itu sepakat ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah dan ulama Mu'tazilah itu sepakat. Dia tidak ada hukum syariat yang furu sebelum Rasul diutus. Artinya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu tidak ada hukum apapun perbuatan yang zahir, apapun perbuatan yang furu ini itu dianggap sebagai kewajiban sehingga ketika ditinggalkan dia haram, atau dianggap sebagai keharaman sehingga ketika dilakukan dia mendapatkan dosa, atau ketika ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Itu tidak ada. Jadi wahiyya la tathbutu illa fi haqqi man balaghathu ad-da'watu min rasulin ursila ilaihi. Ya kan? Hukum furu ini tidaklah valid, tidaklah tetap menjadi hukum kepada orang mukallaf kecuali bagi orang yang telah sampai dakwah kepadanya dari Rasul yang diutus. Nah, keputusan ini adalah keputusan yang disepakati oleh ulama Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah sekalian. Ya, ini sepakat. Bahasanya hukum furu itu sebelum diutusnya Rasul itu tidak ada. Nah, terjadi perdebatannya itu terkait dengan hukum usul. Hukum yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena begini, iman kepada Allah itu tidak tergantung kepada turunnya Al-Qur'an. Tapi kita bisa beriman kepada Allah itu dengan akal. Karena kita bisa membuktikan Allah itu dengan akal. Maka ini terjadi perdebatan. Intinya pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah, walaupun itu hukum usul, walaupun itu hukum tauhid, namun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu juga tidak ada yang haram, tidak ada yang halal, tidak ada hukum syariat. Hukum syariat terkait dengan hukum tauhid. Artinya kalau ada orang menyembah patung, menyembah bulan ketika fase zaman fatrah, dia tidak dihukum, dia tidak dianggap kufur. Dia nanti tetap selamat di akhirat, tetap masuk surga, meskipun surganya bukan surga amal perbuatan, tapi surga khusus, jannatul ikhtisos, bukan jannatul amal. Itu beda. Ya. Meskipun menetapkan Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan akal. Namun di dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah memberikan anugerah di mana Allah tidak akan mengazab orang yang kufur terhadapnya kecuali sebelum Rasul diangkat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Saya tidak akan mengazab
sebelum saya mengutus Rasul. Artinya tidak ada perbuatan yang dianggap itu mendatangkan dosa, walaupun itu kufur, walaupun tidak menyembah Allah, walaupun meyakini banyak Tuhan, sebelum kami mengutus Rasul. Artinya Rasul ini mulai aktif. Ketika Rasul diutus, mulai aktif hisabnya Tuhan, perhitungan Tuhan terhadap amal perbuatan manusia, baik itu yang furu sekaligus yang usul. Ya. Jadi di dalam ulama Ahlussunnah mayoritas terkait hukum-hukum yang tauhid, hukum-hukum yang usul, itu juga sama. Tidak ada hukum sebelum Rasul diangkat. Karena itu termasuk fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Datang utusan baru terikat kewajiban. Nah, ini pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Namun ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga, diantaranya Imam Nawawi dan juga ulama Maturidiyah. Sebagian menyebutnya ulama Maturidiyah mengatakan terkait bukan seluruh hukum usul, tapi terkait usulnya usul, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di zaman fatrah, ketika Nabi belum diutus, ya, ketika Nabi belum diutus, itu tetap diazab kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali akal untuk bisa membedakan mana Tuhan, mananya bukan Tuhan. Kenapa? Karena risalah ketuhanan itu bukan dibawa murni oleh Rasulullah SAW. Di Al-Quran disebutkan risalah ketuhanan itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasul. Semua sama. Maksudnya Allah Tuhan, Allah itu satu, dan Allah itu wajib ada. Artinya yuktafa bi ayyi rasul. Yuktafa bi ayyi rasul. Cukup dengan Rasul manapun, walaupun dengan cerita-cerita yang bersumber dari nenek moyang mereka yang dulu-dulunya juga menjumpai Rasul, itu sudah cukup untuk menjadi hujah bahwasanya ketika ada orang menyembah berhala dia mendapatkan siksa. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi dan juga sebagian Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Jelas ya? Ini sebagian terjadi perdebatan pendapat. Lah kenapa semua rasul itu masih dianggap sama? Ya karena tadi risalahnya sama. Walaupun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ini rasul lokal. Ketika diutus di kaum ini, kaum sebelahnya dia bukan rasul dia. Nah ini juga alasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya, yang mayoritas ulama Ahlussunnah tadi mengatakan bahwasanya ketika rasul belum diangkat maka tidak ada hukum usul apapun. Kenapa? Karena walaupun dulunya ada Nabi Adam, dulunya ada Nabi Isa, dulunya ada nabi-nabi sebelum Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad otomatis, namun mereka itu tidak diutus ke bangsa mereka. Rasul-rasul Nabi Isa hanya diutus ke Bani Israel. Nabi Musa juga ke Bani Israel. Umat-umat yang lain itu ketika nggak ada Rasul ya berarti dia tidak diberikan ancaman apapun. Tidak diberikan ancaman apapun. Karena walaupun sebelumnya ada Nabi Adam, tapi kan tidak sampai ke mereka. Tidak sampai ke bangsa mereka. Bisa jadi bahasanya berbeda. Ya kan ya? Nah, namun pendapat yang itu dikuatkan oleh nas di dalam Al-Quran jelas, dan itu jelas mutawatir, bahwasanya itu pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya sebutkan pertama tadi, bahwasanya sebelum Rasul diangkat, itu tidak ada hukum usul juga. Kalau furu sudah sepakat. Usul juga nggak ada. Walaupun dia menyembah berhala, tidak meyakini adanya Tuhan, itu tidak akan diazab. Karena nasnya Al-Quran jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Jelas. Karena itu disebutkan. Menurut pendapat yang sahih ini, maka wa idza alimta anna ahlal fatra najuna 'alal qaulir rajih, jika kamu tahu bahwasanya penduduk fatrah, artinya fase di antara dua nabi, itu selamat menurut pendapat yang kuat, alimta anna abawayain nabi sallallahu alaihi wasallam najiyani. Kamu tahu bahwasanya
kedua orang tua Nabi itu selamat. Li'annahuma min ahlil fatrah, karena bapak ibunya Nabi itu termasuk ahlul fatrah, penduduk yang hidup di fase dua nabi, di antara dua nabi, tidak menjumpai nabi manapun. Bal huma min ahlil Islam, min ahlil fatrah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama. Di dalam pendapat mayoritas jumhur ini mengatakan bahwa mereka bukan hanya al-fatrah. Sayyid Abdullah dan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah bahkan disebut sebagai Aminah. Orang tuanya Nabi, ibunya Nabi disebut sebagai Aminah, selamat. Maka itu sudah indikasi bahwasanya dia selamat dari neraka. Ya kan? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah diangkat, beliau tetap mengikrarkan, mentakrir bahwasanya ibunya itu namanya Aminah, yaitu selamat. Berarti itu bukti. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ibunya Nabi Muhammad dan orang tuanya, ayah dan ibunya itu dihidupkan kembali ketika zamannya Rasul. Meskipun ini hadisnya hadis yang ahad ya. Sebagaimana Nabi Isa itu punya kemampuan menghidupkan orang meninggal, Nabi Muhammad juga punya. Bisa. Jadi kedua orang tua Nabi ini dihidupkan, kemudian membaca syahadat di depan Nabi, kemudian baru dimeninggalkan lagi. Sebagai karomah, sebagai karomahnya mereka. Ya. Jadi menurut pendapat ini berarti kedua orang tua Nabi itu pasti selamat. Bahkan dia masuk surga secara pasti karena dia bukan ahli fatrah tapi ahlul Islam. Namun pendapat ini kurang kuat dari sisi argumentasi karena dalilnya hanya hadis ahad dan dia ada yang sanadnya juga agak bermasalah. Tapi ala kulli hal al-fatrah itu najin, selamat karena dikuatkan di dalam Al-Qur'an, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Oke. Ada sebuah syubhat yang dikatakan oleh orang-orang yang lain yang menegaskan di dalam beberapa hadis di Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya beberapa kaum sebelum Nabi Muhammad hadir, artinya dia al-fatrah, itu dinas oleh Rasul sebagai apa? Sebagai alun neraka. Wa qad sahha min ta'dzibi jama'atin min ahli fatrah fa kaifa naqul inna ahlal fatrah najun. Ada hadis yang sahih terjadinya diazabnya beberapa kelompok dari al-fatrah ya yang disebutkan di dalam hadis. Terus bagaimana kita mengharmonikannya? Kok bisa mengatakan bahwa al-fatrah itu semuanya selamat? Ahlussunnah mengatakan begini, innahu khabar ahad, itu hadis yang ahad, dhonni. La yu'aridu al-qat'a bi'adami ta'dzibim, tidak bisa melawan atau mengungguli ayat yang nasnya qat'i dan dia mutawatir, yaitu ayat Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ya. Jadi hadis ahad itu nanti dijelaskan di penjelasan yang setelah ini, bab yang setelah ini terkait dengan tartibul adillah. Bagaimana mengurutkan, mentartibkan argumentasi. Bahwasanya tidak mungkin yang dhonni didahulukan dibanding yang qat'i. Yang qat'i yuqaddam ala adh-dhonni. Yuqaddamu al-qat'iyyu ala adh-dhonni. Yang qat'i harus didahulukan dibanding yang dhonni. Ya. Berarti gitu, berarti tarjih atau dilakukan takwil. Bahwasanya bisa jadi hadis yang sahih menceritakan ada beberapa ahlul fatrah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena spesifik mereka punya amalan tertentu atau mereka memiliki informasi tertentu terkait nabi dan terkait keimanan, bisa jadi seperti itu, kemudian mereka kufur. Jadi mereka bisa jadi li amrin yahtasubi, karena ada persoalannya khusus bagi mereka. Yaqtadi dzalika ilmuhu ta ilmullahi, yaqtadi dzalika alimahullahu wa ta'ala wa rasuluh. Yang itu menyebabkan mereka diazab walaupun mereka hidup di zaman fatrah. Kita nggak tahu. Nadhiru maqila fil hukmi bi kufril gulam alladhi qatalahu al-Khadir alaihi salam ma'asabahu.
Serupa dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang menghukumi kafirnya seorang anak kecil yang akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Khadir. Padahal dia masih kecil. Itu ada persoalan yang kita nggak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, yang kita tidak diberikan informasi mengapa hal itu demikian. Jadi ada hukum spesifik yang mengharuskan mereka disiksa. Karena ini spesifik, maka tidak boleh dianalogikan kepada yang lain. Karena hadisnya ini menceritakan nama-nama person. Ini. Bukan termasuk orang tua Nabi. Nggak termasuk. Orang tua Nabi nggak termasuk. Jadi kalau dibicarakan secara umum, maka ahlul fatrah itu selamat. Namun ada beberapa ahlul fatrah yang dikecualikan dalam hadis ahad, yang itu dinas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, itu merupakan ahlu penduduk neraka. Karena sudah dinas namanya, maka tidak boleh dianalogikan ke yang lain. Bahwasanya ahlul fatrah itu juga kena azab kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa karena argumentasinya ada yang qat'i menyeluruh. Namun ada pengecualian secara spesifik beberapa orang yang disebutkan di dalam hadis. Jelas ya? Itu terkait dengan persoalan ini. Nah, terus ada persoalan begini. Ada orang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW diutus, seperti zaman sekarang. Namun dia tidak sampai dakwah ke telinga dia. Misalnya orang yang sampai sekarang tinggal di hutan-hutan, dia tinggal di pepohonan. Misalnya orang-orang pedalaman Papua. Itu bahkan nggak tahu presiden kita sekarang itu Jokowi. Taunya hanya Soekarno, dengar-dengar. Itu termasuk kata para ulama mulhakun bi ahlil fatrah. Itu digolongkan seperti penduduk fatrah. Seperti penduduk fatrah. Artinya mereka tidak diadab, wong mereka nggak mendengar. Bahkan ada perinciannya di dalam Faisalut Tafriqo Bainal Islam wal Zandaqo karya Imam Al-Ghazali. Yang kufur setelah zamannya Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah orang yang mendengar secara lengkap sifat-sifat Rasul di telinga dia, namun mendustakannya, maka dia itu kufur, seperti kafir-kafir Quraisy dan sebagainya. Ada orang yang sama sekali tidak mendengar, walaupun setelah diutus Rasul, atau mendengar, sama sekali tidak mendengar, dia hidup di pedalaman yang nggak tahu, maka itu mulhakun bi ahlil fatrah, dia digolongkan penduduk yang ahlul fatrah. Jelas ya, dia tidak diazab, dia masuk surga. Surganya beda, bukan surga amal, tapi surga ikhtisos, kata para ulama. Jannatul ikhtisos. Ada satu lagi golongan, dan ini terjadi perdebatan. Ada orang yang dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia juga mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad tentang Islam. Namun informasi yang didengar terkait Islam dan terkait Nabi Muhammad itu tidak lengkap. Pertama, bahkan informasinya tercemar. Terjadi hoax yang sangat banyak sekali sehingga hal-hal seperti itu tidak akan mendorong dia untuk beriman, tidak akan mendorong dia untuk mencari keimanan. Karena sejak dari awal, seperti informasi yang didengar dia, seperti orang yang kena Islamofobia, selalu diperdengarkan bahwasanya Islam agama kekerasan, Islam anarkis, Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi Muhammad itu orang gila dan sebagainya, sebagaimana yang itu kata para Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dinas di dalam Faisalut Tafriqo Bainal Islam wal Zandaqo, itu diharapkan itu dia tidak diadab orang seperti ini. Dilihat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan aktsarur Rum, mayoritas orang Romawi di zamannya Imam Ghazali, itu meskipun dia dianggap kafir, tapi di akhirat dia dianggap ahlul fatrah. Kenapa? Karena dia nggak mendengar sifat-sifat Nabi secara lengkap dan secara jernih. Bahkan yang didengar sama dia itu informasi yang kotor, informasi yang tercemar, informasi yang banyak hoaxnya. Nah, karena itu, maka bisa jadi pendapatnya Imam Ghazali di sini, dan juga ini dikuatkan oleh Imam Al-Baidawi dalam Tawali'ul Anwar, dikuatkan juga bahwasanya itu bisa terjadi. Sehingga sekarang orang-orang zaman sekarang
orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, bisa jadi dia termasuk golongan ketiga. Kita nggak bisa memastikan mereka di akhirat itu kafir. Bisa jadi mereka sepanjang hidupnya hanya mendengar Islam tidak dengan cara yang benar, hoax. Sehingga ketika tidak ada informasi yang benar masuk ke telinga mereka, maka tidak mungkin tergerak untuk mencari keimanan dengan benar, mempelajari Islam dengan benar. Maka itu diharapkan dengan keadilan Allah, orang ini juga digolongkan seperti ahli fatrah. Yang kosong saja, informasi aja ahli fatrah, apalagi yang ada informasi tapi justru informasinya selalu buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya itu tidak mengadab kecuali setelah menghadirkan argumentasi yang cukup di akal mereka. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tawali'ul Anwar, Imam Baitawi mengatakan begini, andai kata ada orang kafir, namun dia itu rajin sekali untuk mencari kebenaran, benar-benar menggunakan daya pikirannya sampai sekuat tenaga untuk mencari mana yang benar antara Islam, Kristen atau Yahudi, cari terus. Dalam masa pencariannya dia meninggal, maka ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diazab. Kenapa? Dia mulhaqun bi al fatrah juga. Dia seperti digolongkan al fatrah karena dia memang berusaha untuk mencari. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Tawali'ul Anwar. Oke. Kita lanjutkan. Wa makna istishabil hal alladhi yuhtajju bihi kama sayati. Ini kok tiba-tiba membahas istishab. Nah, ini ada perlu dibahas. Nah, ini masalahnya pembahasan terkait istishab ini nggak disebutkan di awal-awal oleh Imam Haramain. Tidak disebutkan, tidak seperti al-hadru wal ibahatu wal qiyas. Beliau mengatakan aksamul kalam dan sebagainya seterusnya. Ini nggak disebutkan, kok tiba-tiba seperti ini. Harusnya itu dijadikan judul tersendiri terkait dengan dalil yang disebut sebagai istishab. Ini dalil yang mukhtalafihi, dalil yang diperselisihkan antara para ulama. Apakah ini bisa dijadikan argumentasi di dalam istimbat atau tidak? Ya, itu seperti itu. Namun ada sebuah takwilan para ulama, yaitu di sini dijelaskan. Jadi ada isyarat dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan mengatakan alladzi yuhtajju bihi. Alladzi yuhtajju bihi itu indikasi bahwasanya ini sedang membahas istishab yang salah satu istishab yang itu merupakan argumentasi yang diakui oleh para ulama. Jadi itu sebenarnya pelengkap. Jadi ketika ada pertanyaan apa fungsinya dia menyebutkan istishab di sini padahal sebelumnya nggak disebutkan secara global. Padahal itu bukan sebuah dasar-dasar atau usul yang disebutkan oleh Imam Haramain di awalnya. Maka beliau mengatakan bahwasanya ini bisa jadi adalah salah satu yang istishab yang dijadikan argumentasi. Ala kulli hal ini pembahasan tentang terkait dengan istishab dan di sini ada 3 macam istishab nanti akan disebutkan. Jadi istishab itu ada 3 macam. Jadi istishabul adamil asli, yang kedua istishabil umum, yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai apa ya? Istishabu madalla syar'u ala thubutihi. Ya. Kalau istishab itu maksudnya adalah diteruskan keberadaannya. Keberadaan sebelumnya atau keadaan sebelumnya itu diteruskan selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Ya. Misalnya ada sebuah pohon di depan rumah seseorang. Kita nggak tahu pohon ini milik siapa. Tapi yang pasti dulunya rumah ini ya di depannya sudah ada pohon sejak dulu. Maka ketika rumah ini dibeli otomatis pohonnya itu milik dia yang membeli. Karena dia membeli pohon, rumah sekaligus tanahnya sekaligus pohonnya. Meskipun kita nggak tahu pohon ini siapa yang nanam. Berarti dianggap bahwa saya yang nanam ini adalah orang
yang memiliki rumah itu. Karena bisa jadi loh, kemungkinannya ada rumah, ada tanah di depannya pohonnya ini bukan milik dia, tapi milik tetangganya karena dia perjanjian dengan orang yang memiliki tanah itu, saya nyewa ya tanah ini, atau saya nanam di sini ya, tapi ini milik saya, bisa jadi. Jadi semacam diwakafkan untuk dia atau diberikan disedekahkan untuk dia atau disewakan untuk dia. Namun kan kita nggak tahu. Maka hukumnya pohon di depan rumah ini yang kita nggak tahu ini milik siapa diistishabkan. Diistishabkan di dalam syariat, dia digolongkan keadaan sebelumnya ditarik menjadi keadaan sekarang. Jadi yang sekarang ini digolongkan seperti yang sebelumnya. Karena digolongkan dulu awalnya seperti ini, maka juga samanya seperti ini. Jadi digolongkan menjadi kepemilikan juga kepada orang yang memiliki tanah sekaligus rumahnya itu. Oke. Itu salah satu istishab. Ada juga mana istishab yang ada melalui. Maksudnya begini. Ketika tidak ada hukum syariat yang menunjukkan bahwa ini haram atau halal, maka yang terjadi adalah istishabu al-adam al-asli. Jadi hukumnya ditarik. Istishabu itu namanya ditarik. Ditarik apa yang ditarik? Ditarik al-adam asli. Ketiadaan hukum secara asli. Ketiadaan hukum secara asli ditarik. Artinya apa? Lah karena tidak ada hukum yang menunjukkan, maka dia istishab al-adam al-asli atau istishab al-bara'atil asliyah. Dia tiada tuntutan di dalam syariat. Oke. Wa makna istishabil hal alladhi yuhtajju bihi kama sayati. Dan makna menarik istishab, menarik keadaan. Di mana istishab ini alladhi yuhtajju bihi, yang dijadikan argumentasi, yang dianggap merupakan hujjah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Apa itu? Jadi ini sebagai hujjah. An yastashaba al-aslu ay al-adam al-asliyu inda adabi dalil syar'i. Ditariklah hukum dasar. Hukum dasar di dalam syariat. Apa itu al-adam al-asli? Ketiadaan secara asli. Artinya tiada hukum secara asli. Ketika apa? Inda adami dalil syar'i. Ketika tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hukumnya. Maka bagaimana bentuknya? Bi'allam yajidhu al-mujtahid ba'dal bahthi syadid anhu biqadri taqati. Dengan cara seorang mujtahid, bentuknya kasusnya adalah seorang mujtahid tidak mendapatkan dalil syar'i ini, tidak menemukan setelah usaha yang sangat keras dengan qadri taqat, dengan sesuai kemampuan manusia. Ka'allam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajab, seperti dia tidak menemukan dalil wajibnya puasa Rajab. Maka seorang mujtahid mengatakan fayaqul la yajibu bistishabil asli. Maka puasa Rajab karena tidak ada dalil yang mewajibkannya, maka dia tidak wajib. Bistishabil asli, dengan menarik hukum asal. Apa itu hukum asal? Ai al-adam al-asli, atau ketiadaan hukum wajib. Nah, sesuai dengan hukum yang pertama. Kalau tidak ada, maka hukumnya adalah al-hadru atau al-ibahatu atau yang lainnya. Maka hukumnya di sini adalah tidak wajib. Maka al-ibahah tidak wajib. Wa huwa hujjatun jazman. Nah, istishabul asli dengan makna seperti ini karena tidak ada dalil, itu adalah hujjah. Itu dijadikan argumentasi secara pasti. Para ulama meyakininya itu adalah hujjah. Karena seorang mujtahid tidak boleh memutuskan hukum ini halal atau haram tanpa ada dalil syar'i, nggak boleh. Kalau tidak ada dalil ya berarti dia tidak wajib. Itu aja. Wa ammal istishabul masyhur alladhi huwa thubutu amrin fi zaman tsani li thubutihi fil awal fa hujjatun 'indana dunal Hanafiyyah. Adapun istishab yang masyhur, yang selain yang pertama ini, yang populer, yang maknanya adalah alladzi huwa, yang maknanya adalah thubutu amrin fitsani, tetapnya persoalan di fase kedua, masa kedua, li thubutihi fil awal, karena dia sudah tetap, sudah valid di fase yang pertama.
Maka hal seperti ini hujjah, fa hujjatun indana asy-Syafi'iyah. Maka ini adalah hujjah bagi mazhab Syafi'i. Dunal Hanafiyah, bukan mazhab Hanafi. Nah, ini bukan disepakati. Kalau yang pertama tadi agama al-asli disepakati, tapi istishab yang masyhur ini termasuk argumentasi yang diperselisihkan para ulama. Maksudnya adalah ketika kita tidak tahu, seperti yang saya contohkan terkait pohon tadi, atau dicontohkan lain misalnya di depan rumah ini ada sungai. Lah kita nggak tahu. Kita hanya tahu sungai ini sebelumnya dimiliki oleh pemilik rumah. Oleh orang A. Tapi nggak tahu sekarang ini masih dimiliki nggak oleh rumah A. Kan kita nggak tahu. Maka kita istishabkan. Jadi ada persoalan di zaman kedua ini kita anggap valid karena digolongkan, karena ditarik dengan keadaan yang sebelumnya. Dengan keadaan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu memiliki A, maka sekarang juga milik saya. Milik A juga. Sebelumnya milik si B, maka sekarang juga milik B. Meskipun kita nggak tahu. Ada bukti bahwasanya ini terus berlanjut milik dia. Kan bisa jadi berubah. Maka itu menurut mazhab Syafi'i itu hujjah. Bukan mazhab Hanafi. Ya. Maka efeknya adalah fala zakata indana fi ashrina dinaran naqisah turawaju birawajil kamila bil istishab. Maka tidak ada wajib atau tidak wajib zakat bagi kita pada kepemilikan 20 dinar. Ini kan nisabnya. Tapi 20 dinarnya tidak lengkap. Kan dinar zaman dulu itu mungkin dinar satu dinar. Namun ada beberapa koinnya yang dia berlobang, koinnya yang kurang, koinnya yang agak nggak genap. Itu disebut oleh mereka sebagai nakisoh, yaitu dinar yang nakis. Ya, ini biasanya itu dikurangi harganya. Namun terkadang karena terlalu sedikit, maka dia dinar yang nakis ini torawaj diperjualbelikan atau disebarkan birawajil kamilah seperti dinar yang lengkap, ya kan? Maka menurut mazhab Syafi'i itu tetap itu tidak wajib karena belum memiliki nisab. Ada orang memiliki 20 dinar. 20 dinar ini ada yang nggak lengkap. Namun karena sedikitnya pasar masih menganggapnya itu lengkap. Tapi itu nggak lengkap. Maka menurut mazhab Syafi'i itu tetap tidak wajib. Dia belum memenuhi nisab. Beda halnya dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi selama itu sudah laku seperti itu dan tidak lengkapnya itu sedikit, maka dia tetap dianggap mencapai nisab. Nah, dalil kita itu adalah dengan istishab. Kenapa? Karena argumentasi yang menunjukkan bahwasanya zakat itu wajib itu disyaratkan memiliki nisab yang sempurna. Itu thubut al-amr awal. Lah, ketika ada kejadian baru di zaman yang baru ini, ketika ada dinarnya ada yang nggak lengkap, apakah tetap masih digolongkan yang awal atau beda? Maka tetap digolongkan yang awal karena yang awal itu sebelum mencapai nisab dia tidak wajib, maka sekarang juga tidak wajib karena belum mencapai nisab. Paham ya? Itu argumentasi dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Oke. Jadi kemudian kita melangkah ke dalil berikutnya, ke bab berikutnya yang penting ini. Yang sedikit saja tapi ini penting. Nah, ini disebut sebagai tartibul adillah. Bagaimana cara mengurutkan, mentertibkan dalil-dalil. Lah, ini ada agak sedikit unik. Harusnya ada bab ta'arud. Sebelumnya kan ada bab ta'arud kan. Ketika nasikh dan mansukh kemudian ada bab ta'arud ya. Harusnya bab ta'arud itu juga dimasukkan ke dalam pembagian, ke dalam bab ini. Tartibul adillah. Dengan cara bab ini ditarik ke depan atau bab yang tadi sebelumnya, yang ta'arud itu ditarik ke belakang. Karena para ulama setelahnya misalnya dalam kitab Jam'ul Jawami, misalnya dalam kitab Minhajul Usul atau Mukhtasar Ibnul Hajib, itu bab
Ta'adul wa tarjih itu mencakup pembahasan ta'arud sekaligus pembahasan tartibul adillah. Namun ini oleh Imam Haramain dipisah. Oleh Imam Haramain dipisah, dan alasan pemisahannya ini juga disebutkan, ya, disebutkan nanti, ya, nanti kita sebutkan. Oh, disebutkan gini, illa an yuqal innama dzakara at-ta'arud hunaka lima bainahu wa bainan nasikh wal mansukh minal munasab. Disebutkan bab ta'arud karena ada munasabah, ada momen yang menghubungkan antara ta'arud dengan nasikh dan mansukh. Maka disebutkan ta'arud karena ta'arud antara dalil, antara madlul itu bisa jadi terjadinya nasikh dan mansukh. Salah satu hal yang mendorong ini dianggap sebagai mansukh dan nasikh dan mansukh itu adalah karena dalil madlulnya, kandungan dari dalilnya itu terjadi kontradiksi. Maka setelah itu dijelaskan pembahasan terkait tentang ta'arud. Namun tertib yang lebih menarik atau yang lebih pas itu sebenarnya dimasukkan ke dalam satu bab, yaitu ke dalam ta'arud wa tarjih, ta'adul wa tarjih. Ta'adul itu maksudnya ta'arud, tarjih itu kaitannya dengan tartibul adillah, kaitannya dengan bagaimana mengurutkan dalil. Jelas ya? Jadi ini saya juga membahas terkait dengan sistematika pembahasan Imam Haramain karena memang ini pertama kita pemula, kedua juga urutannya itu memang kurang rapi. Kalau dalam menurut para ulama itu kurang rapi. Karena itu ditulis di fase di mana Imam Haramain ini masih fase belum fase atau zaman kematangan ilmu usul fikih. Tapi masih penggodokan istihad dan sebagainya. Ya. Dan Imam Haramain itu termasuk ulama yang punya kemampuan untuk beristihad nyaris sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Haramain seperti itu. Oke. Tartibul adillah, tentang bab mengurutkan dalil. Wa ammal adillatu, adapun beberapa argumentasi, baik itu Quran, Sunnah dan sebagainya, atau kias dan sebagainya, maka yang didahulukan mana? Fayuqaddamu al-jaliyyu minha al-khafi. Maka yang didahulukan adalah dalil yang jelas. Didahulukan di atas dalil yang khafi, yang samar. Jadi dalil-dalil jelas didahulukan. Ini zahir, ini yang muhtamil. Ini yang nas didahulukan dibanding yang lain. Ini yang muhkam didahulukan dibanding yang mutasabih. Bahkan itu adalah anjuran di dalam Al-Quran. Karena orang yang suka cari dalil-dalil yang khafi, yang tidak jelas, ini termasuk mengikuti sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ibtigha al-fitnah. Dia seperti mencari fitnah. Seperti mencari fitnah. Ya. Wadzalika kadzahir wal muawwal. Seperti apa contohnya? Seperti dalil yang zahir dan muawwal. Zahir itu jali, jelas, maka lebih didahulukan dia dibanding yang muawwal. Fal yuqaddamu al-lafdhu fil ma'na al-haqiqi 'ala al-ma'na al-majazi. Maka lafaz dalam makna hakikinya itu didahulukan di atas makna yang majazi. Selama itu bisa dibawa kepada makna hakiki, maka dibawa kepada makna hakiki. Selama itu masih bisa dibawa kepada makna zahir, maka itu dibawa kepada makna zahir. Baru kalau tidak bisa karena ada beberapa dalil yang lain, dalil akal atau dari apapun, maka baru dialihkan ke dalil yang lain. Kalau di dalam bab awal di dalam Jamul Jawain, wala yu'na wala yajuzu an yu'na ghairu zahiri illa bidalil. Tidak boleh dimaksudkan di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali yang zahir, kecuali ada dalil yang memalingkan zahir ini kepada makna yang majazi, yang tidak zahir, yang muawal dan sebagainya. Jadi langkah pertama untuk memaknai Al-Quran dan Sunnah itu zahirnya dulu. Selama zahirnya masih aman secara akal, masih aman dengan dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain, maka tetap harus diambil zahirnya. Maka seperti apa? Seperti misalnya ulama Ahlussunnah menyatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Karena tidak ada dalil secara akal yang qat'i yang mengharuskan atau memustahilkan Allah bisa dilihat. Tidak ada.
bahwasanya karena Allah bukan jisim, bahwasanya Allah, argumentasi ulama Mu'tazilah yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat karena Allah bukan jisim dan mata kita itu jisim, maka kita bisa mengatakannya itu adalah penglihatan yang jisim. Bisa jadi di akhirat itu ada penglihatan yang lain yang tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Karena syarat untuk melihat di dunia itu kan ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, mata kita nggak bisa melihat. Harus ada alatnya, yaitu mata. Kemudian harus tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, ya kan? Itu hanya syarat. Kalau di dalam ulama Ahlussunnah itu hanya syarat untuk bisa terjadinya melihat. Namun itu bisa jadi tidak terjadi di akhirat. Karena itu kita tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat. Oke, dilihat. Tapi apakah itu bukti Allah memiliki fisik? Tidak. Allah tidak memiliki fisik karena fisik itu sifat makhluk. Dilihat bagaimana? Pokoknya dilihat. Dilihat dengan tidak sama dengan dilihat di dunia. Kalau dilihat dunia memiliki syarat, sedangkan di akhirat tidak. Karena tidak ada dalil yang memustahilkannya. Oke. Kemudian wal mujib lil ilmi alal mujib lil dhanni. Yang didahulukan juga adalah argumentasi yang menunjukkan keyakinan karena dia mutawatir atau dalilnya qat'i, alal mujib lil dhanni atau dalil yang mau menunjukkan kepada dzan, dugaan. Wadzalika kal mutawatir wal ahad. Itu seperti dalil yang mutawatir lebih didahulukan dibandingkan dalil yang ahad. Seperti kasus sebelumnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, itu dalil pegangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu mutawatir. Sedangkan yang ahad itu adalah beberapa hadis dalam Sahih Muslim, beberapa jamaah itu diazab walaupun dia tidak menjumpai Nabi. Maka ulama Ahlussunnah mengunggulkan yang mutawatir disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan yang hadis yang ahad, jalurnya tidak mutawatir. Fayuqaddamu al-awwal. Maka yang pertama yang mutawatir itu lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Namun ada catatan, illa an yakuna aman fayukhassu bitsani. Kecuali dalil yang pertama yang mutawatir itu umum karakternya, maka dalil ahad yang sebelumnya itu bisa mentaksis saja. Tidak didahulukan tapi bisa mentaksis. Fayukhassu bitsani, maka ditaksis dengan dalil ahad yang kedua. Kama taqaddama min taksisil kitab bisuddah. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya terkait dengan mentaksis Al-Quran dan Sunnah. Wa nutku min kitabin au sunnatin alal qiyas. Ya. Juga didahulukan lafaz atau madlul yang mantuk, yang tersebutkan secara nutq, secara ucapan di dalam Al-Quran dan Sunnah dibanding qiyas. Kalau qiyas itu makul kan, dia diakalkan, dia dicapai dengan kita melakukan pemeriksaan ilahnya, kemudian kita tarik kepada hukum yang alim. Ini bukan mantuk, tapi dia mafhum, tapi dia makul, dia qiyas. Maka yang disebutkan secara teks di dalam Al-Quran itu lebih didahulukan dibanding yang hukum dari qiyas. Illa ayyakuna nutku aman fayukhassu bil qiyas kama taqaddam. Kecuali yang mantuk tadi itu umum sehingga dia bisa ditaksis dengan qiyas. Artinya apa? Qiyas atau hadis ahad itu bisa mentaksis hadis atau Al-Quran yang mutawatir, bisa mentaksis. Jadi tidak selalu terjadi tarjih. Tarjih itu terjadi ketika tidak bisa diharmonikan seperti yang saya jelaskan. Nah, ini kan bentuk tarjih, didahulukan ini dibandingkan yang lain. Itu berarti yang lain itu digugurkan. Nah, itu berarti tarjih, mengunggulkan. Namun tarjih itu tidak bisa dipakai sebelum bisa diharmonikan. Sebelum tidak bisa diharmonikan sama sekali. Nah, cara mengharmonikan antar dalil adalah salah satunya dianggap mentaksis dengan yang lain. Kalau ini umum, satunya khusus, maka yang khusus ini mentaksis. Sehingga sebagian kandungan yang umum ini dibatasi cakupannya kepada dalil yang lain yang lebih khusus. Nah, yang mengkhususkan ini ada kalanya Quran, ada kalanya Sunnah, ada kalanya qiyas. Bisa saja. Wal qiyasul jaliyu alal khafi, dan juga didahulukan, ditarjih maksudnya, didahulukan qiyas yang jelas dibandingkan qiyas khafi. Qiyas yang jelas itu misalnya qiyas aulawi. Qiyas yang dimana hukum
faraknya itu lebih utama dibandingkan hukum aslinya. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan itu haram. Berarti kalau menghajar lebih haram lagi, membunuh lebih haram lagi. Ya kan ya? Itu kias aulawi, itu jali. Wadzalika ka qiyasil illati ala qiyasis syabah. Demikian hal tersebut seperti kias illah lebih didahulukan dengan kias syabah dibanding kias syabah. Fa in wujida fin nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyiru al aslah ay al adam al asli. Jika ditemukan di dalam nas teks Al-Qur'an atau sunnah dalil yang merubah hukum asal yaitu al adam al asli, artinya ketiadaan hukum secara asli. Alladzi yu'abbaru an istishabihi bistishabil hal fawadihun annahu yu'malu bin nutqi. Di mana al-adam al-asli ini disebut gambarkan tentang istishabnya, ditariknya al-adam al-asli digambarkan dengan istilah istishabul hal. Seperti yang sebelumnya. Fawadihun maka jelas annahu yu'malu bin nutqi. Maka artinya jika teksnya ada, maka dia lebih didahulukan dibanding istishab. Dibanding dia penggolongan karena ketiadaan hukum asli. Karena sudah ditemukan ternyata di dalam mantuknya. Wa illam yujad dzalika, jika tidak ditemukan hal tersebut, yaitu maksudnya adalah nutki atau dalil yang merubah asal. Kalau sudah ini kan ditemukan dalil yang merubah asal, maka diikuti dalilnya. Jika tidak ditemukan dalil yang merubah asal, yaitu istishabul asli tadi, al-adabul asli, fayustashabul hal, maka istishab itu yang terakhir, ay al-adamul asli, ayyu'malu bihi. Maka istishab hal artinya ketiadaan hukum itu diamalkan, ayyu'malu bihi, diamalkan. Artinya kalau selama ada dalil yang merubah hukum asli, awalnya tidak wajib menjadi wajib karena sudah ditemukan, maka itu didahulukan dibandingkan istishab yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Karena itu hanya terjadi ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jelas ya? Saya pikir sudah jelas ini dan kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait ini. Dan urutan-urutan tartibul adillah itu di dalam kitab-kitab ushul fikih cukup banyak ya. Ini hanya disebutkan secara global saja. Disebutkan secara global. Karena prakteknya dan terkait perinciannya itu nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi. Karena tidak semua pembahasan di dalam kitab-kitab mubtadi ini bisa disebutkan. Baik, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bentar. Oke, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Gus mau nanya, Gus. Misalnya kalau kita melihat kasusnya seperti ISIS itu ya, itu kan dia kan bisa dibilang mungkin mereka tidak mendapatkan pengetahuan tentang dilarangnya membunuh sesama Muslim gitu. Itu mereka berdosa atau tidak, Gus, kalau kayak gitu? Jadi kaidahnya jelas, Bu. Orang yang nggak tahu dalil bahwasanya membunuh itu haram, misalnya ini nggak ditahui, maka dia tidak kena adab. Memang, makanya nggak bisa kita memastikan misalnya walaupun kita lihat zahirnya ISIS itu bermasalah, ya.
Namun bisa jadi di tengah-tengah orang ISIS itu ada orang yang syahid juga bisa. Namun kita menghukumi zahirnya. Itu kan ada dua level yang berbeda. Kita berperilaku sesuai dengan lahirianya, atau kita menghukumi secara akal terkait dengan status dia nanti di akhirat bagaimana. Nah, yang tadi saya bahas terkait dengan Al-Fatro yang tidak tahu, terus hukumnya hoax dan sebagainya, dia informasinya nggak jelas, itu terkait dengan keyakinan akal kita. Namun misalnya kalau ada orang misalnya di Eropa, dia nggak terkenal orang Islam, terus dia dikuburkan secara non Muslim, secara Kristen, ya udah kita hukumi dia Kristen. Tapi apakah kita memastikan dia itu nanti di akhirat diadab? Belum tentu. Bisa jadi dia masuk kategori ketiga. Oh enggak. Makanya dulu itu kejadian. Dan itu dipraktekkan para ulama-ulama guru kita di Al-Azhar. Ketika kasus tahun 2013, ketika Mursi digulingkan atau dilengsarkan ataupun terguling sendiri, itu bebas pembahasannya. Yang pasti setelah digulingkan itu banyak pemberontak, ada namanya I'tisam Rob'ah, dia ada demonstran selama 40 hari lebih, itu bertempat di sana, tinggal di sana, sehingga banyak orang merasa terganggu, akhirnya dibubarkan secara paksa. Sebelumnya udah diberitahu 2 hari lagi akan dibubarkan, kalau yang mau keluar ya keluar, kalau enggak nanti akan mau tidak mau harus dibubarkan karena sudah lebih dari 40 hari. Maka banyak korban Bang. Nah, ulama kita, ulama Al-Azhar itu yang juga mendukung militer untuk membubarkan itu secara paksa, karena itu kepentingan umum. Yang ditempati itu wilayah, ada pabriknya, ada rumah penduduk, ada di sana ada kayak kantor jaminan kesehatan, di sana ada bank dan sebagainya. Itu terganggu. Semuanya nggak ngantor selama 40 hari. Bahkan rumah penduduk itu dikuasai oleh demonstran selama 40 hari. Seolah-olah orang yang memiliki rumah itu jadi pendatang, sedangkan demonstran itu jadi tidur di dalam rumah dan sebagainya, masak-masak di sana, seperti itu. Akhirnya harus dibubarkan. Akhirnya banyak korban. Maka ulama kita bisa jadi korban di sana, walaupun dia ikut demonstran itu juga syahid. Namun kita memastikan perbuatan itu melanggar syariat karena mengganggu ketertiban umum. Ya, harus dibubarkan, harus dibubarkan. Mau nggak mau. Kalau nggak nanti terjadi perang sipil. Maka walaupun kita menyebut seperti perbuatan itu bermasalah syariat-syariat, kita juga berharap, jadi itu disebutkan oleh ulama Azhar, banyak di antara demonstran ini yang nggak tahu apa-apa ikut tergiring secara politik ke sana sehingga dia nggak tahu masalah dan dia meninggal, korban kena tembakan dan sebagainya, dia syahid bisa jadi. Makanya aliran-aliran sesat itu bisa jadi korbannya itu malah syahid, bisa jadi. Kita nggak bisa memastikan kaitannya dengan itu. Makanya misalnya orang-orang korban ISIS yang tertipu dengan propaganda dan sebagainya, dia akhirnya meninggal di sana, dia syahid, bisa saja. Tapi syahidnya bukan karena ikut ISISnya, bukan. Syahidnya karena dia nggak tahu persoalan, dia karena husnudzon kepada orang, kemudian dia ikut-ikut, akhirnya dia meninggal di sana. Makanya husnudzon itu setiap keadaan itu baik. Dugaan yang baik itu selalu baik. Walaupun dia berada di gerakan salah, gerakan makar dan itu berdosa, namun karena dia husnudzon, orangnya polos, tidak mengerti persoalan, dia bisa jadi tetap mendapatkan pahala karena dia tidak tahu. Kan kita sering kan, kadang ada korban ISIS terus dia itu korbannya itu dia tersenyum. Bisa jadi itu termasuk contoh-contoh orang yang dia syahid di sana karena syahid karena dia tidak tahu persoalan. Bukan berarti perbuatan zahirnya itu benar, bisa jadi tetap salah, tapi dia karena tidak tahu kesalahannya, maka oleh Allah dan hanya Allah yang tahu, itu dianggap sebagai orang syahid, orang bodoh lah istilahnya. Makanya ada hadis dikatakan aktsaru ahli jannah al-bulhu. Mayoritas penduduk surga itu justru orang-orang polos yang nggak tahu persoalan apa-apa, bukan orang pinter. Dia tetap sholat, percaya Allah dan sebagainya, tapi dia tidak kuat akalnya untuk memikirkan hal-hal politik yang rumit-rumit kayak gitu, enggak. Atau hal perdebatan, enggak. Dia jadi korban di tengah-tengah, itu jadi ahli surga, meskipun bukan makom yang tertinggi ya. Tapi juga dia bukan masuk neraka. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain?
Intinya kita nggak bisa memastikan orang zaman sekarang itu kalau meninggal itu dia itu pasti masuk surga atau masuk neraka. Itu kaitannya dengan wahyu. Kalau nggak diwahyukan orang itu ya kita nggak bisa memastikan dia pasti masuk neraka karena perbuatannya dosa. Belum tentu. Bisa jadi 1 detik, 2 detik sebelum dia meninggal dia tobat. Atau dia orang kafir. 1 detik, 2 detik dia baca syahadat. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makanya itu harus kita menggunakan ilmu rasional kita. Kan secara rasional kan nggak ada yang mencegah, menghalangi bahwasanya seseorang itu bisa baca syahadat di akhir hidupnya. Bisa jadi. Dia kedatangan sebelum meninggal, dia kedatangan malaikat Israel. Sebelum dicabut, dia sadar. Kan melihat dulu kan, sebelum melihat dulu kan sadar. Ternyata apa yang dibaca tentang Islam ini benar. Akhirnya dia di dalam hati dia syahadat. Dia masuk Islam di detik-detik terakhir. Dia dikuburkan di penguburan orang Kristen. Nggak masalah, dohirnya seperti itu. Kita nggak tahu. Namun nanti di akhirat hitungannya lain. Hitungannya lain. Makanya itu harus beretika. Ketika mengetahui hukum-hukum syariat itu harus beretika. Etikanya adalah kita harus hanya mengatakan sesuatu yang kita benar-benar pasti tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berpandangan, berprinsip sesuatu yang kamu nggak ada ilmu di sana. Kalau kita nggak tahu detik-detik terakhir dia itu meninggal, maka ya kita belum tentu. Nggak bisa memastikan dia itu pasti masuk neraka, pasti masuk surga. Jelas ya? Iya, jelas. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain nggak? Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai ini saja dulu. Saya ada kegiatan setelah ini, makanya saya cepatkan. Saya mau ziarah ke Pagentongan sama apa itu di Bogor Pagentongan sama di makam Empang. Barangkali ada kawan-kawan yang di Bogor nanti bisa ketemu. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.